Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh, serta menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Secara geografis, wilayah kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km persegi dengan memiliki batasan wilayah yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh. Berbagai media menjadi pilihan untuk menawarkan produk berupa barang, jasa, maupun manusia. Salah satunya adalah media reklame. Menurut KBBI, reklame berarti mempublikasikan suatu produk dengan kata-kata dan gambar yang menarik. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai iklan dalam arti definisinya dalam KBBI. Sementara menurut Wikipedia, papan reklame, papan iklan, atau baliho merupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa, bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas. Dengan penataan yang tepat sebagai komunikasi industri, serta penyampaian pesan yang singkat, padat, jelas, dan lugas, semuanya menjadi efektif karena dapat dilihat oleh masyarakat umum. Sehingga reklame dapat menjadi elemen estetika di lingkungan dan kotanya menjadi lebih indah dan cantik. Maka tidak heran jika banyak orang yang memasang reklame, baliho, spanduk, maupun brosur iklan di jalanan, karena reklame dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memperkenalkan, menawarkan, dan mempromosikan suatu produk kepada masyarakat luas. Video presentasi saya kali ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah mengenai pemasangan reklame di jalan umum. Berikut akan saya paparkan beberapa kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan reklame, sanksi bagi pelanggar, serta tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat pemasangan reklame. Yang pertama, pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan regulasi terkait reklame berupa Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame pada pasal 1 angka 9. Disebutkan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik berupa izin maupun tanda pendaftaran. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani kelayakan dan izin pemasangan reklame dilakukan oleh Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD. 2. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame pasal 18 mengenai sanksi menyebutkan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Teguran tertulis. B. Pemberian tanda silang pada materi reklame atau penyegelan. C. Pencabutan izin. D. Penguasaan bangunan reklame. Dan E. Pembongkaran. Pada pasal ini telah disebutkan apa sanksi yang akan didapatkan oleh pelanggar yang tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, mulai dari teguran tertulis hingga pembongkaran reklame. 3. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame pasal 10, setiap penyelenggara reklame dilarang: A. Pemasangan reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah, dan rumah sakit. B. Pemasangan pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan, dan alat pengatur lalu lintas. C. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame. D. Memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang di atas jalan. E. Memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman. F. Memasang tiang penyangga, umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon atau ornamen lampu jalan. Dan G. Memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya. Pada pasal ini pula disebutkan jika ada banyak tempat di mana reklame tidak boleh dipasang, tetapi bisa kita lihat secara langsung bahwa banyak sekali reklame yang melanggar pasal ini. Seringkali kita dapati pohon-pohon di sepanjang jalan, lampu jalan, dan tempat lainnya ditempeli dengan reklame yang mengganggu estetika Kota Banda Aceh. Pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi tentu saja memiliki poin lebih dan kurangnya.
Seperti pada pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa sebelum pemasangan reklame dilakukan, harus didapatkan izin dari DPMP TSP dan DPKAD terlebih dahulu. Artinya reklame yang ada di sekitaran kota telah mendapatkan izin dari pemerintah dan tidak melanggar hukum. Tetapi kekurangannya adalah peraturan ini saya rasa kurang diimplementasikan karena adanya banyak sekali reklame yang ditempel di tempat-tempat yang dapat mengganggu rasa estetika kota dan mengganggu pemandangan sekitar. Selanjutnya pada pasal 18 mengenai sanksi, pasal ini menunjukkan bahwa jelas adanya diberikan sanksi kepada pelanggar, dan tahapan yang dijelaskan mengenai tindakan pemerintah pun dipaparkan dengan jelas. Akan tetapi kekurangannya adalah sanksi yang diberikan itu sangatlah ringan. Oleh karenanya, meskipun ada sanksi yang menanti para pelanggar, karena terbilang sangat ringan, mereka tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Lalu yang terakhir pada pasal 10 mengenai pelanggaran pemasangan reklame pada bangunan dan tempat tertentu, pasal ini jelas dibuat dengan memikirkan estetika kota Banda Aceh. Dengan adanya batasan mengenai tempat mana saja yang tidak boleh dipasangkan atau ditempelkan reklame, visual dari tempat tersebut akan terjaga dan terlihat lebih indah, sehingga masyarakat pun akan merasa lebih baik. Akan tetapi masih banyak sekali yang tidak mengikuti peraturan ini karena kurangnya pengetahuan akan pasal ini. Mereka juga kekurangan tempat untuk memasang reklame mereka, dan karena minimnya tempat yang tersedia, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan tempat yang dibatasi ini untuk menempelkan reklame mereka. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi visual yang telah saya sebutkan tadi. Berdasarkan analisis mengenai kelebihan dan kekurangan dari pasal-pasal tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa pemerintah masih kurang mengedukasi pemilik usaha dan pihak lainnya yang menggunakan reklame sebagai media komunikasi, bahwa ada peraturan yang harus mereka ikuti dan patuhi, karena pelanggaran ini bisa dilaporkan oleh masyarakat dan dapat berakhir dengan diberikannya sanksi. Akan tetapi, sanksi yang telah ditetapkan pula merupakan sanksi yang sangat ringan sehingga para pemilik usaha dan pihak lainnya ini tidak terlalu mengkhawatirkan konsekuensi dari melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Secara pribadi, saya merasa pasal-pasal ini perlu diperbaiki atau ditambahkan, baik dari regulasi untuk memperoleh izin pemasangan reklame, sanksi yang akan diberikan pada pihak-pihak yang melanggar, serta pemerintah yang perlu menyediakan sarana yang lebih memadai untuk pemasangan reklame sehingga pihak-pihak yang memasang reklame mereka di tempat yang dilarang oleh pemerintah tidak akan melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Sederhananya, edukasi mengenai izin reklame, perbaikan mengenai sanksi yang akan diberikan, penambahan sarana pemasangan reklame akan menyelesaikan permasalahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Sekian dari saya, terima kasih.